Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Naila dengan NIM J0114241011 dari kelas D Praktikum 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan soal yang dikerjakan di TM kemarin tentang capital expenditures. Oke, sebentar saya akan share screen dahulu soalnya. Eh, Jadi di sini kita bicara soalnya, PTBS sedang mempertimbangkan suatu lini produk baru untuk melengkapi lini produknya yang sudah ada. Diperkirakan bahwa lini produk yang baru tersebut akan memerlukan investasi kas sebesar 700 juta pada waktu nol atau awal proyek dan 1 miliar pada tahun ke-1. Arus kas masuk setelah pajak yang diharapkan adalah 250 juta pada tahun kedua, 300 juta pada tahun ketiga, 350 juta pada tahun keempat, dan 400 juta setiap tahun dari tahun kelima sampai dengan tahun ke-10. Meskipun ide produk ini mungkin masih layak dijalankan setelah tahun ke-10, perusahaan memilih untuk bersikap konservatif dan menghentikan semua perhitungan hanya sampai tahun tersebut. Nah, sini ada 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, jika tingkat pengembalian yang disyaratkan atau required rate of return adalah 15%, berapakah nilai bersih net present value dari proyek ini, dan apakah proyek tersebut layak diterima? Lalu yang kedua, berapakah tingkat pengembalian internal atau internal rate of return proyek ini? Yang ketiga, bagaimana hasilnya jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 10%? Dan yang keempat, berapakah periode pengembalian modal atau payback period dari proyek ini? Langsung saja kita ke cara mengerjakannya. Jadi yang pertama kita tadi disuruh menghitung NPV. Nah, cara menghitung NPV kita harus membuat tabel seperti ini dulu ya teman-teman. Jadi di sini kalian harus membuat tabel yang pertama itu terdiri dari kolom tahun, lalu ada cash flow atau kas masuk, lalu ada DF atau diskon vektor, dan ada PV proceed. Nah, di sini kalian masukin dari tahun sesuai dengan data yang tahun dan cash flow-nya. Jadi diketahui bahwa tahun 0 itu 700 juta, 1 miliar, intinya terus sampai tahun ke-10. Ikutin data yang ada di soal. Lalu kita hitunglah diskon vektornya. Di sini diketahui bahwa required I-nya itu adalah 15%. Nah, rumusnya itu adalah 1 dibagi 1 tambah 15% dipangkatkan N atau tahunnya. Jadi ini kan tahunnya 0, ya udah berarti pangkat 0 sampai dengan pangkat 10. Nanti hasilnya seperti ini, si DF-nya. Lalu si DF ini dikalikan dengan cash flow. Nah, DF ini tuh adalah disebutkan itu diskon vektor yang dimana D ini adalah faktor pembobot yang dikalikan dengan arus kas masa depan untuk mendiskontokannya ke nilai sekarang. Nah, jadi ini dikalikan dan jadilah PV per 1. Dan pokoknya dikalikan terus sampai dengan tahun ke-10. Nah, total PV proceed ini tahun ke-1 sampai tahun ke-10 kalian tambahkan untuk eh, mencari total dari PV-nya. Nah, selanjutnya di sini kan kita ditanyanya NPV. Nah, rumus dari NPV itu adalah total PV, yaitu total tadi yang ini, dikurang dengan investasi awal. Nah, total PV-nya kan 1.451.920.528 rupiah. Sedangkan investasi awalnya itu yang ini tadi 700 juta ditambah dengan 869 juta karena investasi awal itu kan yang tahun pertama guys. Nah, karena di sini ada tahun ke nol juga jadi kita tambahin yang nol dan tahun pertama dan hasilnya NPV-nya itu adalah minus 117 juta 544.690 rupiah. Jadi ini dia rugi karena dia minus. Dan apakah dia layak? Jawabannya tidak karena minus. Lalu yang kedua di sini soalnya adalah berapakah tingkat pengembalian internal atau IRR proyek ini? Nah, ini untuk mencari IRR itu kita perlu 2 NPV ya. Nah, karena itu kita harus mencari NPV dengan tingkat bunga yang berbeda dari atau tingkat required rate of return itu berbeda dengan yang tadi. Tadi kan 15%. Nah, kita harus cari dengan tingkatan yang lain, tapi tingkatan tersebut tuh haruslah untung gitu, nggak boleh rugi. Kan tadi kan dia rugi. Nah, kita cari nih yang untung. Nah, tapi di sini tuh kita udah dikasih yaitu 10%. Jadi kita pakai 10%. Nah, terus di sini kalian masukin aja DF-nya 10%. Sama seperti tadi, cuman ininya tuh diganti jadi 10% gitu. Terus dikalikan dengan si cash flow-nya. Dan jadilah si
total PV dengan record rate of return yang berbeda yaitu 10%. Dan kita di sini langsung hitung NPV 2-nya yaitu total PV dikurang dengan investasi awal. Investasi awalnya pun berbeda karena eh, DF-nya juga beda kan, jadi berbeda. Nah, jadilah yang kedua itu NPV 2-nya adalah 251.850.475 rupiah. Nah, ini yang tadinya di sini rugi, 15% rugi, di 10% ternyata dia sudah untung. Lalu masukkan rumus IRR. IRR itu rumusnya adalah I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2 lalu dikalikan dengan I2 dikurang I1. Nah, 15% ditambah dengan minus 117.644.690 dibagi minus 117.644.690 dikurang 251.850.475 dikali 10% dikurang 15%. Intinya ini sebenarnya perhitungannya agak panjang, cuman karena pakai Excel jadi bisa langsung aja dan jadilah dapat hasilnya itu 13,41%. Selanjutnya, kita disuruh menghitung payback periodnya. Nah, di sini payback period itu adalah berapa periode tahun di mana investasi itu sudah mencapai modalnya gitu loh. Jadi sudah balik modal gitu lah ya. Jadi sudah payback gitu. Nah, ini kan kita tahu ya kalau semisal si eh, modal awalnya itu adalah 1.700.000.000. Nah, ya udah kita tinggal kumulatifkan aja. Jadi ditambahin terus. Nah, kalian lah di tahun berapa tuh si ininya mencapai dengan kumulatifnya itu 1.700.000.000 atau bisa juga tuh kayak gini jadi dikurangin gitu loh jadi kayak 700 juta oh ditambah ya ditambah terus punya sampai ini sampai si ininya tuh udah nol gitu jadi impas karena kan si ini kita anggapnya si investasi awalnya ini minus gitu nah minus nanti ditambahin sama kas bersih atau kas masuknya dan pokoknya karena di awalnya minus, berarti di tambah-tambahan jadinya nol gitu. Atau bisa juga kayak kalian tinggal tambahin aja semuanya, nanti kumulatifnya berapa kalau misalnya udah mencapai 1,7 berarti 1,7 M itu berarti udah balik modal gitu. Sebenarnya cara ngitungnya banyak, cuman ya kalau di sini caranya diminusin dulu baru nanti ditambahin. Tapi ada juga yang dikumulatifin sampai dengan sesuai dengan investasi awalnya. Nah, karena ini nolnya di tahun ke-6 berarti ya dia payback period itu 6 tahun. Selanjutnya ini ada soal tambahan yaitu Profitability Index. Ini ditanyain tuh PI untuk yang 15%. Jadi karena tadi total PV-nya itu 1.451.920.528 dibagi dengan investasi awalnya 1.569.565.217. Dan didapatlah profitability indeksnya itu 0,93 0,93 PI-nya. Jadi indeksnya segini. Jadi maksudnya indeks ini adalah, jadi kalau semisal kalian membeli satu satuan investasi, kalian akan mendapat 0,93 eh, 0,93 dari investasi tersebut gitu. Jadi sebenarnya ini nggak balik modal ya, karena kita belinya satu tapi kita dapatnya di bawahnya gitu. Berarti kan nggak balik modal gitu. Oke teman-teman, kita stop share dulu ya. Ya, saya rasa cukup pembahasan soal latihan TM kemarin tentang capital expenditure. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.